sebenarnya menjadi atlet itu hanya bagian dari proses. Saya pengen melihat anak-anak ini nanti besarnya akan menjadi anak-anak yang memiliki mental yang tangguh. Ya itu, swim is more than a sport. Well, maybe it's not just swimming, sport, every sport. Tapi for me, it's yang bisa masuk ke saya itu adalah relate ke saya adalah itu. Swim is more than a sport. Kalau saya ngelihat yang di dalam Warrior adalah saya ngelihat anak-anak ini dari yang nggak bisa berenang sama sekali, terus tiba-tiba udah bisa berenang, terus kemudian tiba-tiba udah ikut kejuaraan, terus tiba-tiba dia udah set a best time gitu buat dirinya sendiri. For me it's something karena I become part of that process gitu. Jadi buat saya itu momen yang paling berharga buat saya. Kak Wida, apa kabar dia? Thank you banget loh, kita udah diundang ke sini untuk melihat langsung latihan dari Warrior Swimming Club ya. Ya, of course, the pleasure is all ours ya, bisa lihat latihan kita di hari Minggu. Oke. Kak, kita biar ngobrol di sana kita sambil duduk kali ya. Makasih ya. Nah Kak, tadi aku lihat ya, ini dalam setiap sesi latihan tuh ada berapa atlet ya yang ikut? Mungkin sekitar 40 atau 50 atlet ya. 40 atlet ya? 40 atau 50 atlet gitu kita. Nah Kak Wida kan di sini juga sebagai ketua WSC ya. Iya. Nah tapi ada, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang WSC-nya, kita bahas sedikit tentang karir Kak Wida yang dikenal sebagai lawyer yang luar biasa. Nah kalau sebagai lawyer, kesibukan sehari-hari ada kesibukan apa nih Kak? Ya kebetulan kan saya juga partner di suatu law firm, jadi saya cukup sibuk untuk menghandle case ataupun pekerjaan ataupun tugas dan hal-hal yang perlu saya lakukan sebagai lawyer dan sebagai partner. Jadi kebetulan ini adalah hobi yang bisa saya lakukan di spare time saya gitu, dan biasanya saya ke Warriors ini untuk mencek atau melihat situasi atau mengetahui apapun yang terjadi, bicara sama coach, bicara sama parents dan segala macam itu di Saturday or Sunday or any weekend lah ya, holidays lah ya. Holidays. Tadi kan kakak mengatakan ya, kalau misalnya menangani WSC sebagai ketua WSC ini adalah bagian dari hobi ya. Nah itu gimana sih cara membagi waktunya ya antara dunia hukum dan dunia renang ini kan dua hal yang berbeda ya. Itu gimana akhirnya bisa mengkombinasikan, akhirnya bisa terjun dua-duanya nih? WSC ini kan selain saya memang ketuanya, kan saya memang yang punya gitu ya. Jadi WSC ini kan Warriors ini kan saya yang dirikan gitu kan. Jadi awalnya saya dirikan karena anak saya ikut berenang dan saya juga ikut berenang. Dan kemudian kita menemukan passion lah untuk gimana kalau caranya kita bisa bikin klub yang bisa mencetak anak-anak yang strong gitu ya. Menurut saya sih semua orang pasti punya hobi di sela-sela kesibukan kerjanya atau karirnya ya. Jadi menurut saya sih ya bisa-bisa aja di manage waktunya, di mana on weekends kita masih bisa. Dan saya juga punya orang-orang yang saya percaya untuk menangani. Super team. Because I believe in teamwork. I mean we cannot do everything alone. So I do own Warriors and I'm also ketua dari Warriors, tapi Warriors is a team actually. Kita punya manajemen comprised of 6 or 7 people. Dan mereka benar-benar yang manage Warriors day to day dari segi bisnis maupun coaching. And nggak gampang juga buat saya akhirnya menemukan orang-orang yang pas dan handle yang bisa saya percaya. Ini people come and go. Ada bongkar pasang beberapa kali, tapi finally now I think we have a strong team. Udah fit ya berarti ya sekarang? Yes, currently we have a strong team. Dan bisa menjalankan Warriors ini tanpa saya harus manage sehari-hari gitu, day to day atau dari karena day to day saya kan pasti saya udah sibuk untuk dunia yang lain. Jadi benar-benar di manage sama mereka, saya cuma supervise dari jauh. Nah saya ada waktu untuk mereka
itu di hari Minggu ataupun Sabtu biasanya kalau ada apapun ya di hari Sabtu dan Minggu itu nanti kita beresin. Ini kan bagus ya dari semangat untuk mendirikan WSC ini. Tapi kalau misalnya di renang sendiri ada filosofi nggak sih yang akhirnya tuh mempengaruhi kehidupan sehari-hari kakak nih? Ya, saya belajar banyak dari renang tapi ini tentu saja berlaku buat olahraga yang lain. Tapi kebetulan yang pengalaman pribadi saya yang langsung adalah dari renang itu adalah olahraga yang terkait dengan diri sendiri, mandiri kan. Bukan olahraga yang tim yang banyak orang. Jadi kita gimana caranya kita bisa berkompetisi dengan diri kita sendiri, melawan diri kita sendiri dan menjadi lebih baik dari kita sendiri every day. Jadi itu adalah menurut saya semangat atau spirit yang bisa saya ambil dari renang. Dan saya pengen anak-anak yang belajar di Warriors pun juga bisa mengambil spirit itu dari mereka belajar berenang. So they have to be able to beat their own self, ngalahin diri sendiri. Terus kemudian mereka juga harus bisa berani untuk berkompetisi terhadap diri sendiri. Karena musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Betul. Kita malas kerja, jadinya kita nggak dapat apa yang kita achieve. Itu bukan karena lingkungan kerja kita, tapi demotivasi juga dari diri sendiri. Adalah diri kita sendiri. Sometimes our own self, our own mindset yang create our issues and our problems in life. Saya meminta mereka untuk sejak awal belajar bahwa they have to get a good mindset. Mereka harus punya mental juga yang kuat, pantang menyerah, yang tangguh. Kemudian juga harus bisa mengalahkan diri sendiri. Itu yang paling penting. Jadi mungkin dari spirit itu yang saya terapkan dalam hidup saya. Kemudian saya mencoba untuk supaya ini di Warriors ini bisa menjadi spirit yang bisa diajarkan kepada anak-anak yang belajar di Warriors. Oke Kak, aku juga penasaran nih sebenarnya kalau WSC sendiri tuh berdirinya tahun berapa nih Kak? Sebenarnya ini dia berubah-ubah ya. Tadinya kan Warriors Sport Community. Oh sport ya, berarti belum spesifik. Belum spesifik karena tapi memang renang is our major major unit lah waktu itu. Terus kemudian dia bentuknya community. Terus kemudian di 2023 kita fokus ke swimming. Kita saat 2023 itu kita bisa diakui oleh Aquatic Jakarta. Kemudian kita juga udah dapat SK Aquatic Jakarta. Kemudian kita ganti nama menjadi Warriors Swimming Club. Ya. Nah, Warriors Swimming Club ini fokus ke swimming, khususnya competitive swimming. Of course kita masih menjalankan yang namanya swimming for lifestyle, swimming for health, ya kan? Swimming because you have to be able to swim, kalau nggak you drown gitu. Kita masih kayak gitu. Cuma our primary saat ini adalah competitive swimming yang kita udah punya lebih dari 20 atlet. 20 atlet di sini. Competitive swimming competitive swimming yang siap untuk bertanding di arena tingkat manapun gitu ya, nasional. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Dan kita harapkan tahun ini akan lebih dari segitu yang akan kita arahkan ke competitive swimming gitu. Tapi ini menarik ya. Tadinya sport terus hanya fokus ke renang, terus akhirnya tuh punya goals ingin mencetak atlet dan bermental bermental juara. Itu sebenarnya apa sih visi sama misinya dari kakak itu? Sebenarnya sih ada dua saya mendirikan Warriors atau saya menjalankan Atlas atau saya membentuk Warriors ya. Satu, Warriors itu adalah saya pengennya sebagai wahana di mana semua orang harus bisa berenang. Karena menurut saya itu adalah primary basic need for people to be able to swim. Gitu. Saat ini kan masih banyak lah berjuta-juta anak di Indonesia yang belum bisa berenang dan tidak menganggap berenang itu adalah sebagai suatu kebutuhan. Menurut saya itu adalah kebutuhan basic, semua anak paling nggak harus bisa berenang. Kemudian dengan itu kita mau bikin swimming itu as a lifestyle. Yang kedua itu baru yang kita punya satu misi juga, bahwa dengan mereka bisa berenang dan mereka merasa passionate terhadap berenang, kita mau membuat anak-anak ini supaya bisa menjadi atlet. Kenapa gitu ya? Sebenarnya menjadi atlet itu hanya bagian dari proses. Saya pengen melihat anak-anak ini nanti besarnya akan menjadi anak-anak yang memiliki mental yang tangguh dan strong mind yang kuat. Dan menjadi atlet atau menjadi juara itu hanya bagian dari proses di mana mereka akan menikmati itu. Dan mereka juga akan menikmati nggak cuma jadi juara dan jadi
dan dapat medali dan berkompetisi swimming loh. Mereka juga akan dalam journey-nya mereka akan belajar gimana caranya merasakan kekalahan. Nah itu yang lebih penting menurut saya. Gitu. Dimana caranya mereka mengalami yang namanya kekalahan, tapi kemudian mereka bangkit lagi dan mereka menjadi lebih tangguh. Jadi itu adalah prosesnya menjadi juara, menjadi atlet, mengalami kekalahan, mengalami kegagalan. Tapi hasil akhirnya adalah supaya mereka memiliki mindset yang kuat dan strong mentality untuk menghadapi real life gitu. Jadi memang dua itu sih visi kita yang kita blend jadi satu. Luar biasa ya di sini ya. Jadi malah target tujuan utamanya adalah untuk mencetak mental yang tangguh tadi ya, yang untuk ini penting banget untuk terutama untuk anak-anak untuk menjalani kehidupan nanti gitu, ketika beranjak dewasa dan dewasanya nanti. Iya, karena kalau misalnya mereka benar-benar kita fokusin, kamu harus jadi juara, kamu harus kamu harus jadi ini, kamu harus bisa ikut pertandingan ini, pertandingan itu. Beban ya. It will be a burden for them. Yang nanti besarnya mereka akan menganggap bahwa life is a burden. Begitu loh. Jadi jadi kita nggak mau mereka menganggap life is a burden gitu. So they set their own target ya. Jadi mereka punya target. Mereka udah tahu kemampuan mereka sendiri. Mereka udah tahu reportnya. Mereka udah tahu kalau satu sama lain tuh berbeda kemampuannya. Tapi kita minta mereka each of them bikin their own goal, their own target. Yang kira-kira achievable, tapi ya of course they have to struggle to do it. Jadi ini adalah pelatihan buat mereka supaya at the end of the day mereka nggak merasa life is a burden. Gitu, it's a responsibility, but they are already learning how to be responsible for their life sejak kecil. Jadi pas gedenya udah kebiasaan aja gitu jadinya, menjadi sesuatu yang itu biasa buat dia gitu. Makanya kakak punya tagline yang menarik ya, kalau misalnya ini bukan sekedar renang, bukan sekedar olahraga. Iya itu swim is more than a sport. Well maybe it's not just swimming, sport. Every sport, tapi for me it's yang bisa masuk ke saya itu adalah relate ke saya adalah itu swim is more than sport. Kak, di sini tuh kan ada beberapa kelas ya, ada beberapa program seperti ada regular, terus ada apalagi Kak dryland ya, dan satu lagi apalagi Kak? Jadi kita punya regular class. Regular class itu kita bagi menjadi 5 bagian. Satu adalah LTS, learn to swim, tadi yang saya bilang anak kecil yang baru bisa belajar berenang itu kira-kira mungkin 4 tahun sampai 6 tahun, 7 tahun di sana. Terus kemudian begitu mereka udah bisa menguasai, paling nggak udah bisa bubbling, kicking dan segala macam, mereka akan masuk ke basic 1. Kemudian di basic 1 mereka akan masuk ke basic 2 kalau mereka udah menguasai 2 gaya. Kemudian setelah basic 2, begitu mereka udah menguasai 4 gaya, mereka baru masuk ke competitive class. So ini untuk regular kita punya 5 ini plus master class. Oh ada master. Ya, master class ini adalah untuk diperuntukkan untuk anak yang orang-orang yang sudah berusia 25 tahun ke atas. Jadi yang ingin belajar berenang, mungkin yang belum bisa berenang. Berarti masuknya ke master ya? Bisa. Terus kemudian kalau mereka merasa berenang is something fun and they want to do further, like become a swimmer yang profesional, kita bisa latih mereka menjadi swimmer yang profesional untuk bisa ikut ke pertandingan-pertandingan, karena pertandingan master sekarang udah banyak sampai umur 60 tahun, 50 tahun masih bisa gitu untuk bisa bertanding gitu. Jadi kita juga punya itu. Terus untuk private class kita juga masih bisa di kolam umum ataupun kalau misalnya mereka punya kolam renang pribadi atau apartemen bisa. Terus kita juga punya beberapa cabang di sini. Di GBK kita punya beberapa kelas, kemudian kita juga ada di Nika, kemudian Nika tuh di Bintaro. Kemudian kita ada di sekolah juga Kebayoran Lama. Oh banyak gitu, ya. Jadi we open opportunity untuk di beberapa tempat lain, termasuk di luar Jakarta saat ini gitu. Nah, terus tadi kan kakak udah menjelaskan beberapa program yang ada di sini ya. Kalau sekarang kan kita lagi musim ya triathlon ya kak ya. Triathlon ya. Terus kadang-kadang mereka pengen lebih pernafasan atau renangnya tuh lebih baik lagi. Suka buka program seperti itu nggak kak? Misalnya kayak pengen menghadapi suatu kompetisi atau apa? Ya, biasanya sih kita yang seperti itu berarti kan mereka sudah pengalaman untuk berkompetisi, berpengalaman untuk long distance swimming. Biasanya kita masukin ke kompetitif untuk ikut latihan bersama kompetitif. Mungkin programnya kita akan sedikit dikombinasikan, kita bikin juga lebih tidak sama ya mungkin karena goalsnya berbeda. Tapi karena backgroundnya mereka adalah triathlon
athletes, which is mereka juga endurance-nya udah bagus, mereka juga udah biasa untuk long distance running atau swimming. Kita masukinnya biasanya masuk untuk latihan bareng-bareng competitive swimming kalau mereka mau regular. Tapi sometimes untuk orang-orang kayak gitu mereka maunya private, karena mereka mau benar-benar fokus latihan untuk diri mereka sendiri dengan program yang udah khusus buat mereka sendiri gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu kita akan kasih mereka private gitu, maksudnya kita tawarkan ke mereka private dan mereka biasanya join private. Iya, biasanya kan mereka itu kan pasti udah punya target personal base ya. Mereka punya target personal base dan mereka juga mau programnya di customize. Kadang ya kita bilang oke, kalian bisa join regular, but we don't have specific class for this. Dia akan bisa join di competitive swimming, which is more or less will be about endurance, which is yang mereka pengen latihan juga. Tapi kalau memang mereka mau benar-benar khusus fokus ke mereka ya jadinya private atau grup private if they are more than 3 people gitu. Oke. Kak, kalau misalnya dari WSC sendiri ada kompetisi terdekat gak nih yang pengen diikutin? Iya, kebetulan kita minggu ini kita ada 2 kompetisi, satu Rising Tiger itu untuk fun swimming, ini akan di sini. Itu hari Sabtu, dan kemudian untuk pemula itu pertandingan yang diselenggarakan oleh Aquatic itu hari Jumat dan Sabtu. Jadi kita lagi persiapan untuk lomba nih sekarang. Kalau misalnya dia lihat di kolam tuh kita lagi simulasi untuk lomba buat mereka ini gitu. Jadi biasanya kalau seminggu sebelum pertandingan tuh udah dikondisikan pelatihannya untuk kompetisi gitu. Jadi mereka biar mindsetnya udah mindset ready for kompetisi gitu. Nah, kalau misalnya setiap kayak pelatihan untuk kompetisi itu persiapannya itu berapa bulan tuh? 3 bulan ya harusnya. 3 bulan ideali, tapi ya kita kan nggak bisa ngikutin jadwal ya. Kadang-kadang kalau untuk yang kompetisi-kompetisi yang wajib diikutin sama anak-anak ini seperti yang pemula atau Krabda atau kompetisi-kompetisi lain yang dikeluarkan oleh diselenggarakan oleh Aquatic, kita kan mau nggak mau ngikutin jadwal. Jadi kadang-kadang ya kayak kemarin nih pemula yang sebelumnya Desember awal. Kemudian Februari udah pemula lagi, less than 3 months, but anyway we have to do it right. Jadi ya udah mau nggak mau gitu. Paling latihannya aja yang lebih di push harder. Kalau misalnya kan kompetisi kan ada di renang itu ada beberapa ya, ada beberapa kompetisi. Kalau yang diajarkan tuh di sini apa aja Kak? Maksudnya kategorinya yang diperlombakan gitu, kategori kompetisi yang kita biasanya belajar, kita di sini sih long distance swimming sama spin ya. Tapi karena mungkin sekarang kebanyakan anak-anak kita rata-rata yang di competitive swimming itu adalah sprinter, jadi kebanyakan sih short distance, paling nggak 400 meter, 300 meter. Kalau gaya sih masing-masing anak gaya strokes ya, itu mereka masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kita sesuaikan dengan the best stroke yang they have. Misalnya ada anak yang jagonya di gaya dada dan gaya kupu, they will go with gaya kupu dan gaya dada gitu. So kita nggak paksakan tempat-tempatnya, kita akan pastikan kita dari coachnya akan melihat yang gaya-gaya terbaiknya mereka. Dan kita akan lombakan mereka di situ dengan juga tetap melatih yang gaya-gaya yang mungkin mereka nggak begitu bagus gitu. Tapi ada seleksinya nggak nih Kak? Kalau misalnya di sini, ya of course. Ada seleksi ya. Ini kayak gini ini sebenarnya seleksi. Jadi mereka harus dilihat dari best time-nya mereka. Kalau best time-nya mereka nggak masuk ya mereka nggak akan bisa gitu. Jadi dari kita akan melakukan seleksi anak mana yang udah bisa ikut bertanding. Pertandingan mana yang harus mereka ikutin dan pertandingan mana yang belum waktunya mereka ikutin, itu kita yang set the rules, kita yang set the direction. But in any case we have parents, right? Parents have expectation dan kita juga harus balance. Sometimes kalau parents yang benar-benar saya pengen banget anak saya ikut ini karena mungkin ini mewakili sekolahnya gitu, then we will okay with that. So intinya kita support their progress in any way, tapi kita juga kasih direction bagusnya A, B atau C gitu. Kak, ini bisa di-spill lagi gak sih? Apa yang membuat WSC itu menarik dan unik dibandingkan klub renang lainnya nih? Waduh, saya tuh nggak bisa bilang begitu buat klub lain ya, karena saya kan juga nggak tahu klub lain gimana. Tapi kita ngomong khusus ke WSC aja. Ya tadi it's more than a sport. Kita nggak melatih anak-anak kita khusus buat jadi juara karena mereka bukan robot ya, they are human being, dan mostly mereka human being yang dari lagi masa golden age mereka, di mana apapun yang masuk ke mereka itu akan
determine apa yang mereka nanti apa di gedenya. So kita mungkin saya nggak tahu apakah di klub lain juga fokus on mental ability, mental strength. But in Warriors kita fokusnya di mindset and mental strength as well as teknik. Jadi teknik 50%, 70%, 80%, tapi juga mental health, mental strength, mindset itu juga kita punya sedikit, kita punya alokasikan banyak juga untuk benar-benar melatih mereka untuk itu gitu. So maybe that's the what we are different from others, I don't know. Oke. Kak, minta ini dong rahasianya nih. Apa tuh? Biar kalau misalnya kita atlet-atlet ini atau orang-orang nih biar punya mental yang tangguh itu yang diterapkan di USC itu apa? I think everything it start with kebiasaan ya. Jadi kalau kita lihat ya, aku nggak maksud buat ini menyinggung siapapun, tapi ya kalau kita lihat banyak anak-anak sekarang ini kan punya isu mental health, atau ada juga yang namanya Gen Z dibilang generasi strawberry segala macam. Well, I don't blame them. Mungkin they have not been trained to be and to have a strong mentality since they were kids gitu. Jadi maksud saya untuk anak-anak seumur mereka untuk bisa dilatih itu adalah memang di umur dimana mereka sangat mudah untuk dilatih. Dan latihannya itu menurut saya kita nggak usah, saya juga nggak setuju kalau orang bilang oh mungkin anak-anak ini harus dididik seperti waktu zaman kita dulu gitu. Udah beda. Dengan kekerasan, dipukul segala macam. Menurut saya udah nggak zamannya. Langsung masuk ke KPI nanti kalau ada begitu. Nah, tapi menurut saya dengan mereka belajar untuk set their own goals, beat their own self, dan nggak boleh menyerah dalam kondisi capek apapun. Mereka udah punya porsi tuh namanya set, mindset setiap hari tuh ada berapa 3.000 meter and they have to finish it together. I think it will build a strong mentality Terus mereka bertanding, punya mental bertanding. Makanya saya encourage mereka untuk sering bertanding karena anak yang sering bertanding mereka punya mental, itulah cara mendidik mental rasa juara. Rasa percaya diri juga ya. Mereka bertanding. Nah, itu menurut saya secara naturally that strong mentality and strong mindset akan ada di mereka gitu. Itu just doing it regularly aja, disiplin, fokus segala macam, konsisten, itu akan teraplikasi dalam kehidupan mereka di luar ini juga gitu. Asal mereka konsisten aja di sini gitu ya, maksudnya menjalani latihan ini 2 atau 3 tahun udah kelihatan. Bahkan ada 1 tahun orang tua juga anakku sekarang lebih fokus gitu belajarnya gitu, lebih disiplin ya. Karena akan lebih mudah untuk mengajarkan anak-anak dibanding anak dewasa. Kan tadi golden age ya. Iya, jadi mereka akan terbiasa melihat teman-temannya kayak gitu kan. Ibarat kayak spons itu kalau menyerap air tuh lebih. Iya. So itu yang terjadi sih. Jadi resepnya ya just do it regularly, I think. Eventually it become a habit. Iya kan? Lama-lama. Wah, ini benar-benar penuh insight banget. Nah Kak, kalau misalnya ada nggak sih momen yang paling berkesan terkait WSC ini, itu apa bagi Kakak? Kalau menurut saya tuh suka melihat orang menjalani proses ya. Kalau saya sendiri, proses saya adalah saya melihat WSC dari zero to this moment ya. Kalau saya ngelihat yang di dalam Warrior adalah saya ngelihat anak-anak ini dari yang nggak bisa berenang sama sekali, terus tiba-tiba udah bisa berenang, terus kemudian tiba-tiba udah ikut kejuaraan, terus tiba-tiba dia udah set a best time gitu buat dirinya sendiri. For me it's something ya, karena I become part of that process gitu. Jadi buat saya itu momen yang paling berharga buat saya. Saya kadang-kadang suka terharu atau menitiskan air mata gitu, just to see that progress gitu. Buat saya itu remarkable karena I am proud to be part of the process, together with the parents, together with the coaches dan segala macam. Tapi we are part of the process and it's making me happy. Wah, luar biasa, Kakak benar-benar seseorang yang mencintai proses ya berarti di sini. Well, because I am a person who are always have to do something with process gitu. Gak bisa segala sesuatu tuh jatuh di muka saya dengan mudah gitu. Semuanya saya lalui itu lah sejalan dengan proses yang panjang gitu. Jadi saya
saya pada saat anak atau siapapun menjalani prosesnya dan they finally achieve, itu I'm proud of them. And that's what I teach them as well. Everything is a process gitu loh. Nggak bisa hari ini lo belajar benang, besok lo jadi juara. Kita juga harus ngajarin ke parents juga, nggak bisa lo masukin ke Warrior sekarang 3 bulan lagi harap anak lo udah jadi juara. So semuanya tuh butuh proses. So when they go through the process and make it, it's just so meaningful buat aku. Kak, kalau misalnya di sini ada atlet yang benar-benar berprestasi yang kerap meraih juara, ini ada beasiswanya juga nggak nih Kak? Well, we have not considered that. Kita belum consider it, tapi ya maybe one day. One day. Of course lah, kita pasti ada appreciation, tapi kita saat ini belum pertimbangin itu. Kalau target besar dari Kakak nih sebagai ketua WFC itu apa Kak? Well, saya untuk pengen, tahun ini dari sisi Warriors, saya pengen Warriors terus berkembang, menciptakan tadi anak-anak tangguh dan punya mindset yang positif dan bagus. Dan of course dari sisi prestasi ya karena kita juga part of akuatik, kita punya obligation ke akuatik juga untuk soalnya kita pasti ditagih nih mana atlet-atlet lo gitu kan, karena kita kan di bawah akuatik. Ya of course seperti tadi dalam proses kita berharap kita bisa menciptakan more athletes dan atlet-atlet yang sekarang juga bisa kita bawa sampai nasional maupun internasional. Itu sih. Kalau target secara pribadi ini kan masih awal tahun ya. Kalau misalnya target Kakak secara pribadi untuk tahun ini apa Kak? Untuk Warriors? Untuk Kakak kalau secara pribadi? Untuk saya sih saya kebetulan saya pengen sih saya pengen apa ya sih malah nggak tahu sih. Tentu saja saya pengen sukses sih dalam karir saya ya, professional life. Saya pengen terus berkarir sebagai lawyer karena itu memang profesi utama saya. Saya pengen terus berkembang. Mungkin kalau ada achievement buat saya gitu, saya juga berharap direcognize juga kemampuan saya dan prestasi saya di dunia lawyering. Yang untuk Warriors ya saya berharap dengan kesibukan saya di lawyering, Warriors tetap bisa jalan dengan tim super tim yang saya punya gitu. Itu aja sih. Kak, kalau misalnya nih ya bagi orang-orang misalnya kayak aku nih tertarik buat join di WSC itu kayak gimana tuh Kak? Persyaratannya apa aja sih? Nggak ada persyaratan, cukup hubungin admin kita aja. Cukup admin gimana tuh Kak? Langsung ke WA admin. Nanti bisa lewat IG-nya sih Warriors Swimming Club. Bisa lihat di IG-nya, buka aja di WA Warriors Swimming Club. Nanti di situ ada nomor adminnya di situ. Hubungin ada adminnya dalam kondisi apapun bisa berenang atau nggak bisa berenang. Nanti adminnya akan menyesuaikan gitu. Nanti masuknya di kelas mana yang sesuai. Dan jangan takut ya Kak, walaupun kita misalnya kayak saya nih Kak, usianya kan udah kategori master tadi, saya nggak bisa renang. Nggak usah malu ya Kak untuk ikut ya. Ada pepatah yang bilang age is just a number, so it's just a number for us. Kita harus aging gracefully ya. Semakin kita menambah umur, kita juga harus menambah kualitas kita. Kualitas kita tuh kualitas secara apapun ya, termasuk kualitas hidup kita. Dan kalau misalnya dari kualitas hidup kita itu ada yang mesti di enhance dengan kita lebih punya healthy lifestyle, for example, atau misalnya ada yang pengen punya prestasi nih kan, banyak nih master-master yang udah 30 tahun, 40 tahun. Oh, saya masih tetap pengen juara gitu kan, masih pengen punya self actualization ya, oke. Kita welcome semuanya. Karena again, swim is more than a sport. It's just a mechanism, tapi intinya adalah gimana cara kita mendapatkan satisfaction dari itu, apapun itu. Terima kasih Kak Wida udah ngundang kita langsung untuk melihat Warrior Swimming Club latihan. Dan juga terima kasih untuk audiens TVMG. Saksikan Beyond the Meetings dengan Kak Prawida. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you Kakak. Thank you Gia. See you ya. Yeah, see you around. Yeah.